Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai setting atau setelan ya. Setting atau setelan, kemudian juga statistik, kemudian juga bagaimana melakukan pendaftaran AdSense supaya blog Anda bisa memperoleh penghasilan dari tulisan-tulisan Anda ya. Nah, yang pertama ke setelan. Saya buka setelan atau setting ya kalau dia berbahasa Inggris. Sekali lagi saya lihatkan versi bahasa Inggrisnya ini setting. Settingnya semacam ini. Kalau setelan ini ya. Kalau bahasanya selain bahasa Inggris bagaimana? Ya nanti tentu menyesuaikan bahasa Jerman misalnya, bahasa Jepang dan seterusnya sesuai pilihan bahasa ya, preferensi pilihan bahasa. Saya kenalkan sedikit secara singkat saja yang basic untuk setelan, yang dasar-dasar untuk setelannya. Nah, ini sesuai dengan namanya dasar basic ya. Untuk ini judul, nah, ini judulnya liburan gratis, ini bisa dirubah. Jadi pada saat Anda melakukan proses pendaftaran kemarin sudah terlanjur ingin dirubah judulnya, boleh ya, silahkan untuk merubah judul. Judulnya tampil di mana? Sebenarnya judul itu kalau saya klik lihat blog, judulnya itu akan tampil di bagian atas kalau memang dia sebelum kita lakukan setting secara defaultnya ya, secara default tampilan blog Anda belum dirubah temanya. Nah, ini kalau saya klik arahkan ke bagian bawah, ini ada copyright 2000 liburan gratis. Nah, dia akan ada di sini. Tapi biasanya judul itu akan nampil di tulisan ini, yang tulisan Hyper Indonesia ini. Kalau dia temanya masih tema asli ya, tema asli belum Anda rubah. Oke, liburan gratis boleh Anda klik, bisa Anda ganti liburan bukan kaleng-kaleng misalnya. Anda ganti liburan gratisan liburan bukan kaleng-kaleng. Nah, ketika Anda merubah liburan bukan kaleng-kaleng, ini tidak akan merubah judul blognya ya. Liburan bukan kaleng-kaleng. Ini saya simpan. Saya akan refresh yang di sini. Ini liburan gratis kan judul ini ya, liburan gratisan. Ini tidak akan berubah, judul alamat blogspotnya sudah tidak akan berubah. Alamat blogspot itu sifatnya permanen, tapi kalau judulnya itu berubah. Makanya ketika kita bawa ke bagian bawah, ini judulnya juga akan berubah, liburan bukan kaleng-kaleng. Atau memang ketika template Anda masih template dasar, bukan yang ini atau yang lain, bukan yang customize, Anda belum ubah sama sekali, itu nanti di bagian atas ini tertulis liburan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Yang bisa Anda tambahkan lagi di deskripsi. Penting untuk menambahkan deskripsi ini apalagi ketika blog Anda ini sudah mulai ingin dimonetize. Kenapa? Karena deskripsi ini juga akan membantu orang untuk menemukan blog Anda. Nah, misalnya di sini saya beri penjelasan tentang liburan itu biasa, tetapi liburan murah dan bukan kaleng-kaleng itu baru luar biasa. Misalnya gitu ya. Nah, biasanya ketika kita lakukan search di Google, orang mencari sebuah komentar di situs di Google itu biasanya menggunakan keyword ya. Nah, keyword ini salah satu mekanismenya di samping dari judul berita dan keyword yang diberikan, itu juga berasal dari judul blognya, alamat blog, termasuk deskripsinya ini. Jadi penting untuk memberi deskripsi persis sesuai dengan apa saja sih konten yang ada di dalamnya ya.
Nah, kadang referensi sebuah link yang Anda berikan atau konten atau berita yang Anda berikan, kalau dia tidak memiliki deskripsi, nanti deskripsi dasar dari blog Anda inilah yang akan tampil. Nah, jadi ini penting sekali ya. Saya klik simpan. Nah, kemudian bahasa. Ini bahasa Indonesia. Maka Anda bisa sesuaikan untuk bahasa. Ini ada bahasa yang tersedia sesuai dengan preferensi Anda. Karena blog saya ini kontennya banyak konten berbahasa Indonesia dan dibaca oleh orang-orang Indonesia, maka lebih baik saya gunakan interface berbahasa Indonesia gitu ya. Nanti bagaimana dengan orang asing yang kebetulan ingin mencari ini? Google cerdas kok, nanti dia ada pilihan untuk beralih bahasa dan seterusnya. Oke, ini saya batalkan. Konten khusus dewasa, nah ini tidak. Ini kalau saya klik berarti kontennya ini nanti konten khusus dewasa, anak-anak nggak boleh ya. Nah, jadi ketika orang nanti mau masuk ke blog ini, nanti akan tampilan di blog ini, di webnya ketika diklik. Anda situs ini untuk usia bla 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 bla, jika Anda bukan ini tolong diabaikan atau sejenis itulah ya. Intinya ada pemberitahuan bahwa itu adalah situs dewasa. Kemudian ini untuk Google Analytics, kebetulan belum ada ya. Ini kalau saya klik Google Analytics ini didapatkan nanti ketika salah satunya Anda memiliki Google AdSense untuk membuat ini ada penghasilan, nanti ada ID-nya ya, bisa Anda masukkan. Favicon ya, Favicon ini untuk ikonnya. Nah, jadi ini kalau blog saya ini saya klik, ini blog ini kalau saya klik ini ada ikon yang di atas ini masih merupakan ikon blogspot ya. Nah, ini bisa berubah menjadi ikon Anda. Contoh yang ini ya, yang Hyper Indonesia. Nah, Hyper Indonesia ini kan terbuat dari blogspot juga sebenarnya, tetapi ikonnya sudah berubah menjadi ikon logo Hyper. Nah, ini bisa Anda buat foto Anda dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya? Anda tinggal googling saja, Anda googling cari Favicon online lah untuk mudahnya. Anda ketikkan Favicon generator. Nah, ini online. Nah, tinggal Anda buka misalnya ini, diklik, kemudian Anda choose file, ini ya, choose filenya, file foto Anda, kemudian upload, create Favicon. Nah, nanti Anda akan diminta Favicon akan dibuatkan secara otomatis, kemudian Anda diminta mendownload gambar tersebut. Nanti gambar itu tinggal Anda upload di mana tadi? Nah, di sini di Favicon ini. Jadi itulah sedikit pengaturan dasar yang harus Anda pahami. Satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan itu tentang sebentar. Nah, ini zona waktu pemformatan ya. Ini zona waktu untuk ini belum diatur, ini kan masih waktu Pasifik ya. Coba kalau dilihat yang punya saya yang di sini, ini zona waktunya. Nah, ini time zone-nya sudah Central Indonesia Time Makassar GMT plus 8. Tujuannya apa? Tujuan ketika kita posting, nah ini ketika kita memposting berita, kalau ini tidak kita atur, maka kalau ini kan GMT minus 8 ya, sehingga ketika saat ini saya posting berita, maka postingan berita ini masih tertanggal bisa saja kalau saya posting pagi ya, kalau ini mungkin sudah tetap tanggal yang sama. Tetapi kalau saya postingnya pagi, maka dia akan mundur 8 jam gitu ya. Jadi itu hitungannya malam ya. Jadi akan selisih waktunya nanti akan terlihat. Padahal kita posting misalnya di tanggal 29, kenapa postingannya tanggal 28, jamnya berbeda? Ya memang karena memang waktunya berbeda, maka supaya itu bisa sesuai gitu ya. Bisa sesuai, maka di zona waktunya ini disesuaikan. Klik, pilih GMT plus, misalnya kalau khusus untuk wilayah Indonesia bagian tengah itu GMT plus 8. Inilah susahnya kita berada di Indonesia yang terbagi di 3 zona waktu ya, 3 zona waktu yang berbeda. Padahal kalau di Malaysia itu terdiri satu zona.
kemudian dia GMT plus 8. Filipina yang ada di atas Sulawesi, Maluku itu GMT plus 8 juga. Thailand GMT plus 8 juga. Jadi Singapura GMT plus 8 juga. Nah, sementara kita berada di sepanjang itu memiliki 3 zona. Ini luar biasa ya. Oke, GMT plus 1 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8. Nah, kita bisa ambil waktu ini Brunei plus 8 kan. Makassar kita ambil ini lewat tengah. Malaysia Kuala Lumpur juga 8. Kuching 8. Port Australia 8, Filipina juga 8. Padahal ini jaraknya adalah Indonesia Barat, Indonesia Timur ya. Hong Kong 8. Oke, tidak masalah, kita tidak permasalahkan itu. Yang penting zona waktunya sudah menyesuaikan salah satu di Indonesia yang terdekat. Baik, itulah pengaturan yang paling penting sebenarnya dari menu setelan atau setting ini. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain ini sebenarnya ada hubungannya nanti ketika AdSense, kemudian hubungannya dengan pada saat Anda melakukan customize domain. Jadi contohnya di sini saya lihatkan. Oke, sebentar. Nah, ini misalnya di sini kan alamatnya liburangratis.blogspot.com. Ini belum kita aktifkan. Nanti kita alihkan domain ini. Jadi domainnya seperti ini, saya lihatkan contoh. Domain asli saya lihatkan. Oke, yang ini domain asli saya sebenarnya ini bisa diakses dengan pendidikankaltim.blogspot.com ya. Jadi kalau saya buka di sini dengan alamat pendidikankaltim.blogspot.com, saya tekan enter, apa yang terjadi? Maka dia berubah menjadi fathur.web.id. Maka pengaturan itu sebenarnya ada di sisi ini, di sisi pengaturan ini sebenarnya ya, di custom domain di sini. Nah, ini nanti hubungannya dengan domain yang Anda miliki. Misalnya Anda punya budi.com atau budi.co.id, budi.my.id. Nah, ini kita akan coba nanti di materi selanjutnya kita akan belajar tentang ini ya. Oke, ini kita lewati dulu. Di menu-menu yang lain juga sama, kita lewatkan saja dulu. Yang terpenting yang saya sampaikan tadi, mungkin satu lagi di izin. Nah, di izin ini admin boleh terdiri dari beberapa orang. Jadi kalau ini misalnya blog lembaga, maka bisa saja adminnya 2 orang, 3 orang. Kemudian ada kontributor yang memang spesialis untuk menulis berita di sana, nanti posisinya dia sebagai kontributor. Itu nanti bisa ditambahkan di sini. Jadi saya klik, ini kan admin ya, nanti tinggal ditambahkan undang lebih banyak penulis. Misalnya ini saya klik, saya tuliskan siapa mau diundang lagi untuk menjadi kontributor di blog ini. Jadi blognya nanti bisa hidup tidak hanya dari kita pribadi, tapi dari orang-orang di sekitar kita atau yang bekerja sama dengan kita. Terlebih ini kalau blog lembaga, sekolah, nah ini bisa melibatkan banyak orang supaya nanti konten itu terus update gitu ya. Baik, saya pikir cukup untuk setelan ya. Selebihnya nanti ada hubungannya dengan AdSense, itu nanti di bagian bawah di sini. Nah, ini nanti kita bicarakan masalah ini ya. Kita masuk dulu ke pengaturan di statistik ya. Saya klik statistik. Nah, di statistik ini membantu kita mengetahui berapa orang sih sudah yang berkunjung ke situs kita, hari ini berapa, kemarin berapa, bulan ini berapa, bulan lalu. Grafisnya juga nanti akan terlihat di sini, dan postingan-postingan terbaru yang mana yang paling banyak nanti dilihat orang, itu nanti ada grafik semacam ini. Jadi kayak ini postingan ini ada 4 orang, ini 2 orang, ini 1 orang. Nah, ingat viewernya ini yang diakui ketika ini sudah didaftarkan di AdSense nanti tentu bukan yang kita lihat sendiri. Nah, jadi Anda tidak bisa bermain curang, mengklik sendiri, melihat sendiri postingan Anda, itu nanti tidak masuk hitungannya.
Nanti itu kita bicarakan secara khusus. Yang jelas ini membantu Anda untuk melihat traffic kondisi dari blog Anda. Nah, untuk lebih detail itu ada caranya lagi. Nanti di AdSense itu akan lebih banyak lagi statistik, termasuk dari daerah mana sih pengunjung saat ini, berapa yang berkunjung. Nah, itu nanti ya kita berbicara AdSense. Kemudian saya masuk di penghasilan. Nah, kita akan mendaftarkan blog ini menjadi, saya klik di penghasilan di sini ya. Bahasa penghasilan itu kalau ininya earnings ya. Oke. Nah, ini belum dimonetize ya, karena memang blog yang saya baru buat ini belum didaftarkan di Google AdSense. Jadi ini kita daftarkan dulu blog ini ke Google AdSense ya. Jadi nama blog kita ini tadi adalah ini. Nah, ini liburangratis.blogspot.com. Inilah yang akan kita daftarkan nanti. Terus seperti apa? Nah, kita coba pelajari lebih lanjut bagaimana sih cara proses pendaftarannya ya. Nah, ini apa Anda memiliki konten original yang unik dan menarik? Nah, ini penting untuk Anda pahami dulu sebelum melakukan monetize atau menjadikan blog ini bisa menghasilkan. Konten Anda harus berkualitas tinggi, original, dan menarik audiens. Plagiasi ini bisa menjadikan juga konten Anda ini, apalagi kalau full plagiasi ya, pada saat di review itu nanti bisa ditolak ya. Jadi Anda mendaftarkan Google AdSense kemungkinan besar bisa ditolak ya. Salah satu pertimbangannya. Dan pertimbangan lain adalah mereka akan melihat seberapa banyak sih sudah orang berkunjung di blog Anda. Jadi kalau blog yang baru dibuat semacam ini kita coba daftarkan di Google AdSense, kemungkinan besar ditolak atau mungkin tidak akan direview dalam waktu dekat. Mungkin akan lama sekali baru di review gitu ya. Tapi tidak masalah, ini hanya uji coba dulu ya. Kita akan coba, tapi yang jelas memang banyak pertimbangan pihak Google dalam hal ini AdSense untuk menyetujui ini blog website bisa dimonetize atau tidak. Banyak pertimbangan. Silahkan Anda pelajari di sini, memastikan halaman situs Anda siap untuk dilakukan AdSense. Apa pertimbangannya? Salah satunya, upayakan pada saat mendaftarkan ini sudah ada postingan yang mencukupi, paling tidak mungkin ada 10, 11, 12 yang sudah dilihat oleh orang, syukur-syukur bisa dilihat oleh orang ratusan gitu ya. Nah, syukur-syukur bisa dilihat orang banyak sekali. Makanya untuk membuat postingan itu menarik, bisa dilihat oleh orang banyak, itu penting. Nanti bagaimana menulis itu nanti ada sesi khususnya, khusus menulis konten ya. Lalu bagaimana cara mendaftarnya? Di bagian bawah kita lihat ini ada cara daftar ke AdSense. Saya klik daftar ke AdSense. Nah, URL of your site. Nah, saya daftarkan tadi URL-nya adalah ini, liburangratis.blogspot.com. Saya langsung saja buat kayak gini. Nah, liburangratis.blogspot.com. Emailnya apa? Emailnya email apa ya saya gunakan? Oh, ini yang hiper ini. Oke. Terlalu banyak email ya. Oke. Yes. Set and continue. Your website liburangratisan.blogspot.com. Oke, continue in Blogger. Oke, sekarang saya akan mengecek email. Saya akan cek email dengan akun ini ya. Kita tunggu.
baru dibuat. Oke, kita coba lihat ke blognya ya. Mudah-mudahan saya akan coba refresh blognya. Emailnya tadi benar ya, coba kita lihat spam. Kotak masuk kita masih belum ada ya. Coba kita cek semua email. Masih belum ya. Jadi harus sabar menunggu. Kita refresh lagi. Atau kita coba daftar sekali lagi ya. Intinya gini, nanti akan ada email masuk. Kemudian nanti itu ada apa agreement sebenarnya yang harus Anda ikuti. Nah, nanti setelah itu disetujui, nanti akan ada konfirmasi ya, memastikan bahwa memang Anda punya kewenangan dan memastikan bahwa memang Anda memiliki akses terhadap blog tersebut. Nah, nanti memang ada kode khusus yang akan dimasukkan ya di dalam blog Anda. Bahkan ketika Anda Anda perlu akses nanti ke kontrol panel, bahkan kontrol panel dari domain Anda, minimal kontrol panel domain kalau memang tidak memiliki hosting. Dan untuk kasus ini nanti kita hanya menggunakan domain ya, tidak menggunakan hosting. Oke, jadi seperti itu teknis pendaftarannya. Jadi untuk AdSense tadi sangat sederhana teknis pendaftarannya. Tinggal menunggu bagaimana proses approval, tinggal menunggu proses bagaimana ketika diminta kita untuk, karena di bagian setting ini kalau saya lihat kan di bagian setting tadi, di bagian setting setelan, di bagian setelan ini dimonetize nanti kebijakannya sekarang itu ada teks, ada apa ya, ada kode ya, saya sebut dengan bahasa mudah, ada kode nanti yang harus dimasukkan di sini sebagai bentuk apa ya, konfirmasi lah dari kita selaku pemilik bahwa ini benar-benar akan dimonetize dan ini memang Anda punya hak akses itu ya. Oke, saya kembali lagi ke penghasilan. Nah, nanti ini tampilannya seperti apa, saya akan lihatkan ini tampilannya nanti di bagian setting. Kayak ini ya, monetize, ini ada kode nanti dari Google untuk monetize ini diaktifkan. Bagaimana dapatnya nanti di sesi berikutnya akan dijelaskan. Kemudian juga earning, monetize. Nah, ini tampilannya monetize untuk blog saya ya. Jadi kita tinggal menunggu
masuknya email sebenarnya, karena dari situ ada panduan selanjutnya untuk pengaturan. Baik, saya pikir demikian sesi kali ini. Ada 3 hal. Yang pertama setting, setelan dasar, kemudian statistik, dan monetize, bagaimana melakukan pendaftaran. Nah, nanti bagaimana monetize itu sendiri nanti dijelaskan di sesi tersendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.